Ila Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li tahirin. Tsumma ila arwahi masyayikhina wa syamashyikhina khususan wa muallifi biyatul hidayah Sayyid Imam Ghazali. Tsumma ila arwahi muallifi murakil ubudiyah Sayyid Manawawi Syanawi Al-Bantani. Tsumma ila arwahi masyayikhina khususan ila arwahi kejiyat Tsumma ila arwahi kejiyah majlis kata. Tsumma ila arwahi jangan cepat sungai ya tsumma ila arwahi وإلى رحمة شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-qawlu fi ma'asyil qalbi. Ini pembahasan mengenai maksiat hati. I'lam, ketahuilah annas sifatil mazmumata annas sifati, bahwa sesungguhnya sifat-sifat al-mazmumata yang tercela. Ini as-sifat dimansub karena menjadi isim anna. Ini kenapa di harokat kasroh, karena dia mulhaq jama taksir ya. Muhaq yang mu'annas salim. Mansubnya dengan huruf tanda kasrah. Fil qalbi, dalam hati, sifat-sifat tercela dalam hati katsiratun, banyak. Wa tariqu tatahhiril qalbi, dan jalan mensucikan hati min radzailiha, dari kotoran-kotorannya, tawilatun, panjang. Sekiranya kalau hati kita sudah terkena kotoran, bagaimana cara mensucikannya? Cara untuk mensucikannya dari berbagai kotoran tersebut itu tawilah, akan panjang. Wasabilul ilaji fiha, dan jalan terapi dalam hati, dalam membersihkan kotoran-kotoran hati, ghamidun, sulit. Se-nya. Sobun, susah. Wa qadin darosa, dan sungguh telah membahas ngadares bil kulliyati, dengan keseluruhan mengenai pembahasan hati dan penyakitnya, disertai bagaimana cara pengobatannya. Ilmuhu, mengenai hati, wa amaluhu, dan mengamalkan hati. Tadi ya, ilmuhu mengenai mengetahui ilaj, terapi tentang hati. Wa amaluhu, dan mengamalkannya ilaj, mengamalkannya terapi tentang hati. Li ghaflatil khalqi, karena melupakan makhluk, karena lupanya makhluk. An anfusihim, dari diri-diri mereka. Washtighalihim, dan sibuknya mereka, sibuknya anfus, sibuknya makhluk, bizakharifid dunya, akan perhiasan-perhiasan dunia, akan dekorasi-dekorasi dunia. Wa qadis taqsayna,
Dan sungguh kami telah menyelidiki dan sungguh kami telah membahas zalika akan hal tersebut mengenai permasalahan hati, penyakit-penyakitnya, terapinya, kullahu seluruhnya, fi kitabi Ihya'i Ulumiddin, dalam kitab Ihya Ulumiddin, fi rub'il muhlikati, dalam pembahasan bab hal-hal yang merusak, warub'il munjiyati, dan pembahasan hal-hal yang menyelamatkan. Kalau tidak salah di kitab Ihya Ulumuddin ini ada di juz 3 ya. Mengenai hal-hal pembahasan tentang hati dan penyakit-penyakitnya serta bagaimana cara terapi atau pengobatannya. Walakinna, dan tetapi kami, nuhadziru kal'ana, mengingatkanmu sekarang, salasan akan 3, min khoba'isil qalbi, dari sebagian penyakit-penyakit hati. Dari sekian banyak penyakit hati yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali dan kitabnya Ihya Ulumuddin, yang dibahas di kitab Bidayatul Hidayah, nanti akan dibahas 3 dari sebagiannya. Kenapa 3? Wahia, dan hal itu, yang 3 ini adalah al-ghalibatu, yang galib, banyak, mendominasi, ala mutafaqihatil asri, atas orang-orang yang belajar di zaman sekarang, atau yang sedang mutafaqihah ya. Bukan hanya belajar masalah agama, mungkin belajar masalah umum, belajar masalah kehidupan pada umumnya. Lita khuzaminha, agar kamu bisa mengambil darinya, dari yang 3 hal ini, dari 3 penyakit yang akan dibahas nanti, hizroka, akan keawasanmu, fa'innaha, karena sesungguhnya 3 hal tersebut, muhlikatun, hal yang merusak, yang membinasakan, fi anfusiha, dalam diri-dirinya. Wahya, dan yang 3 tersebut, ummahatun, disebut sebagai induk-induknya, di jumlatin minal khobaisi, untuk sejumlah dari kotoran-kotoran hati, siwaha, selain yang 3. Kenapa yang dibahas 3? Karena Imam Ghazali berpendapat bahwa yang 3 ini adalah induk dari berbagai penyakit hati yang akan dibahas berikutnya. Apa yang 3 tersebut? Wahia, yaitu al-hasadu, war-riya'u, wal-ujub. Hasud, riya, dan ujub. Iri dengki, riya, dan ujub. Beliau menyebutkan bahwa 3 penyakit ini merupakan induk dari segala penyakit-penyakit hati. Jika seseorang sudah mengalami atau memiliki 3 penyakit ini, maka yakinlah penyakit turunannya akan mengikutinya. Fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah kamu, fi tathhiri qalbika, dalam mensucikan hatimu, minha, dari ketiga penyakit hati tersebut. Fa in qadarta 'alaiha, maka bila kamu mampu atasnya,
atas mensucikan diri dari ketiga penyakit hati tersebut, fata'allam, maka pelajarilah kaifiyatal hazari, tata cara menghindarinya, min bakiyatiha, dari selain ketiga penyakit tersebut. Apabila kita telah mampu menghindari, menjaga diri dari ketiga penyakit hati tersebut, maka dianjurkan untuk mempelajari pula menghindari dari penyakit-penyakit hati lainnya. Min rukil muhlikati, dari bab hal-hal yang merusak, yang membinasakan. In ajazta an hadhihi, maka apabila kamu tidak mampu, lemah dari menghindari ketiga penyakit ini, tidak mampu menghindari hasud, ujub, dan ria dan ujub tadi, fa'anta an ghairiha ajazu, maka yakin kamu dari selain ketiga penyakit tersebut ajazu, lebih lemah. Imam Ghazali mewanti-wanti, apabila kita tidak mampu menghindari ketiga penyakit ini, maka yakinlah penyakit hati yang lain akan lebih sulit lagi menghindarinya. Turunan dari ria misalnya apa tadi, ada nanti berikutnya ada takabur ya dan sebagainya. Wala tazunanna, dan sungguh kamu jangan berprasangka. Di ujungnya ada nun bertasdid lagi. Ini kalau dalam kitab Kailani ya. Ini termasuk dikategorikan dalam shorof sebagai nun taukid sakilah, penguat. Sungguh jangan kamu berprasangka. Annahu, bahwasannya, taslamu laka niyatun sholihatun, kamu selamat. Taslamu, selamat laka untukmu, niyatun, apa yang selamat, niat yang soleh, fi ta'alumil ilmi, dalam mempelajari ilmu. Wa fi qalbika, sedangkan dalam hatimu, syai'un, sedikit saja ada minal hasadi, dari sifat hasud. Kalau ini ada kata syai'un kemudian diikuti minal hasadi, kita artikan sedikit dari sifat hasud. Min juga di sini minnya bermakna sebagian dari keseluruhan sifat hasud ya. Jadi jangan menyangka ketika kita sudah punya niat yang baik dalam belajar, baik itu secara daring ataupun luring ya, dalam jaringan atau luar jaringan, online ataupun offline misalnya, ini kita udah punya niat baik nih ngaji, baik secara dalam jaringan atau luar jaringan, ikut pengajian di majelis ta'lim atau di musola atau di pesantren atau dimanapun tempat pengajiannya misalnya. Tapi dalam hati masih tersisa sedikit dari hasud, warriya'i dan riya, wal ujubi dan ujub. Jangan kita berprasangka nyaman, sudah aman dari cukup dengan niat yang soleh tadi. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Kanjeng Rasulullah telah bersabda, salasun muhlikatun, ada 3 hal yang membinasakan. Apa aja? Pertama, syuhun, kebakhilan, muta'un, yang dituruti, wahawan, dan hawa nafsu, muttabaun, yang diikuti, wa ijabul mar'i binafsihi, dan ujubnya seseorang atas dirinya. 3 hal ini membuat amal yang kita lakukan menjadi muhlikat, akan sedikit demi sedikit tergerus, bahkan mungkin binasa, tidak nampak pahalanya nanti, tidak berefek ya. Nah,
Amal hasadu. Adapun hasud. Kalau di kitab Ihya'nya, hasud ini dibahas di halaman 185 juz 3. Kalau kitab terbitan lokalnya mengenai hasud. Babu hakikatil hasud. Amal hasadu adapun hasud, bahwa maka hasud itu mutasya'abun minasyuhi. Itu merupakan percabangan diturunkan dari sifat kikir. Innal bakhila, karena semuanya kikir, huwa yaitu alladzi yabkhulu bima fi yadihi ala ghairihi. Apa itu bakhil? Orang yang kikir itu apa? Alladzi yabkhulu, orang yang kikir bima fihi, dengan apa yang ada di tangannya, ala ghairihi, untuk orang lain. Wasyahihu, sedangkan orang yang syahih, pelit ya, pikir lagi, ini tingkatannya lebih daripada bakhil. Apa itu? Alladzi yabkhulu, yang kikir dari nikmat Allah Ta'ala. Wahia, sedangkan nikmat tersebut fi khizanati, fi kalau di kitabnya fi khazaini qudratihi, menggunakan jamak taksir khazain ya. Kalau di sini masih pakai mufrad. Fi khizanah. Fi khazaini qudratihi ta'ala. Sedangkan itu nikmat merupakan fi khazaini qudratihi, itu dalam berangkas atau dalam cakupan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La fi khazainihi, bukan dalam berangkasnya, bukan dalam yang dia liputi, ala ibadillahi ta'ala, atas hamba-hamba Allah Ta'ala. Nah, kalau yang syahih, kalau kikir itu, bakhil itu adalah dia kikir dengan apa yang ada di tangannya, kemudian tidak mau diberikan kepada orang lain. Kalau syahih, itu dia kikirnya bukan hanya di tangannya, tetapi nikmat Allah yang ada di sekelilingnya, walaupun itu bukan miliknya, itu dia tidak mau nikmat Allah tersebut dirasakan oleh orang lain. Tingkatannya lebih dari kikir. Kalau bakhil, dia kikirnya hanya terhadap apa yang ada di dirinya sendiri, dia dimiliki, tidak boleh dimiliki orang lain. Kalau syahih, kikirnya ini lebih kikir lagi. Dia tidak boleh nikmat Allah yang ada di hadapannya itu dimiliki oleh orang lain. Walaupun nikmat tersebut bukan miliknya. Bukan miliknya. Fasyuhuhu, maka kebakhilannya a'zamu, lebih agung, lebih berat. Wal hasud, sedangkan orang-orang yang hasudu ini merupakan bentuk taksir, bentuk segat kasroh dari isim fi'il hasid ya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fu'alun, fa'ulun, hasudun, hasidun, hasiduna, husadun, hasudun. Yang taksir kasroh artinya kehasudannya itu sudah banyak. Sifat hasudnya sudah mendaging. Apa itu yang hasud? Huwa alladzi yashukku alaihi in'am
alladzi alaihi, orang yang merasa yasyuk, merasa sesak, merasa sulit, merasa menyesakkan dengan alaihi baginya in Allah subhanahu wa ta'ala, ini Allah subhanahu wa ta'ala min khanati qadihi, dari lingkup kekuasaan Allah al-abdin atas hamba min ini dia maha Allah. Rasa nggak nyan kalau Allah yang ditimpa, baik itu bimalin dengan harta al-ingin atau al-habbatin fi qulubina, atau cinta dari hati-hati manusia. Kalau punya harta lebih, dia nggak mau tuh. Ada orang yang punya ilmu lebih tinggi, punya dikaruniakan ilmu tinggi, dia nggak masuk. Ada orang yang dicintai oleh banyak orang, atau kalau dalam dunia medsos misalnya ada orang yang punya follower banyak, punya subscriber banyak YouTube, hanya suka nggak senang dia kalau orang yang punya akun dengan subscriber lebih banyak atau follower lebih banyak misalnya ya, ini nggak senang. Nah ini termasuk karena dia tidak suka nikmat Allah berikan kepada yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang lain, dia merasa sukai, menyesakkan dirinya. Al-hazin al-huzuzi, atau bagian dari berbagai bagian-bagian yang Allah berikan. Hatta innahu, sampai sungguhnya dia layuhibbu, ini dalam penguat juga dalam itu, bahwa dia anhu, dia senangnya nikmat Allah dari hal tersebut. Nah, karena dia sesak, saking sesaknya, sehingga sukanya malah suka kalau nikmat Allah tersebut hilang dari orang tersebut. Tadi dia hasud mengenai harta, senang kalau harta itu hilang dari diri. Misalnya, yang punya mobil baru, dia senang kalau mobilnya itu hilang atau rusak. Kalau tetangganya punya handphone baru, temannya punya handphone baru, dia senang handphonenya itu rusak atau hilang. Tetangganya punya jauh, dia senang kalau jabatannya itu terganggu atau coreng atau hilang. Tetangganya atau dia punya dia punya relasi teman kerja, punya promosi disukai oleh atasan bosnya. Dia senang kalau bosnya itu benci ke bosnya, itu malah membuat relasinya misalnya ya. Atau dalam hal medsos, dia senang kalau akun yang lain subscribernya turun atau malah mungkin di-ban kalau YouTube-nya misalnya dan sebagainya. Ini menandakan dia tidak senang kehilangan yang Allah berikan kepadanya. Wa ilam tahsul lahu, meskipun hal tersebut tidak terjadi padanya ya. Walaupun ternyata pada kenyataannya nikmat Allah tersebut tidak hilang dan berpindah juga kepadanya. Nah, ini fahaza, maka hal ini muntahal khubusi, puncak dari kotoran hati. Oleh zalika, dan itulah qala bersabda kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, walam yasullahu bizalika syai'un, dan kalau di kitabnya pakai mudharaah ya, ini kan pakai mudharaah ta ya, belum tahsul. Kalau di sini pakai mudharaah huruf, artinya nanti ada fa'il di depan syai'un, dan tidak hasil lahu baginya bizalika, karena harus sebut karena kebencian tadi ya, dan keinginan
nikmat tadi, saya sedikit pun mentilkan nikmati dari nikmat-nikmat tersebut. Walaupun nikmat tadi, kekayaan tadi, jabatannya berpindah kepadanya. Fahada, maka hal ini muntahal hubusi, puncak dari kotoran-kotoran hati. Lidzalika, maka itu qol bersabda Rasulullah hasadu, bahwa sifat hasud, kalian tidak pakai wawu dan juga pakai fathah, hasud ini sifatnya ya. Ya nanti akan menggerogoti nilai-nilai kebaikan, menggerogoti amal-amal kebaikan, menghabiskan amal-amal kebaikan, menghabisi amal-amal baik, sama tak pulun narul hatab, sebagaimana layaknya api membakar kayu. Habis nanti amal kita digerogoti oleh sifat hasud, sebagaimana api membakar kayu. Hasud, orang yang hasud huwal mu'azzab, adalah orang yang akan tersiksa, yang tidak mendapatkan rahmat, yang tidak dirahmati, yang tidak disayangi. Wala yazalu, dan pun senantiasa si hasud ini fi azabin daimin, dalam kenestaan, kesiksaan yang larang. Hasud saya di dunia akan tersiksa, nggak nyaman, sedikit kalau orang Sunda bilang haredang, tetangganya punya tepi baru haredang, tetangganya tepi baru haredang, dia azabin tersiksa. Naik promosi jabatan, di kantor naik jabatan, temen di kantor naik gaji, dia merasa nggak nyaman. Udah, mu'azzab, tersiksa. Inna dunia, karena sungguhnya dunia takhlukatu an khalqin katsirin, tidak akan kosong, tidak akan sepi sama sekali dari makhluk yang banyak. Gimana ada dunia lama ya? Ada kita kerja pasti ada teman kerja. Kita hidup lingkungan pasti punya tetangga. Kita di tidak ada kosong ya, ada kokin kathirin. Kalau kita main di medsos pasti punya juga teman-temannya atau akun-akun lain ya, tidak ada kokin, tidak kosong dari makhluk yang banyak. Min akronihi, dari kerabat atau teman-temannya, wa ma'arisihi, dan kenalan-kenalannya, mimman, dari orang an'amallahu alaihim, yang telah Allah berikan nikmat alaihim kepada mereka, biilmin, baik itu nikmat ilmu, atau malin, atau harta, atau jahin, atau jabatan. Fala yazalu, maka tidak akan hilang. Maka dia senantiasa si hasud ini fi azabin daimin, dalam ketersiksaan yang langgeng di dunia ila mautihi, sampai matinya. Kalau di dunia saja dia sudah hasud, maka selama di dunia dia senantiasa tersiksa. Lihat temannya jabatannya naik, tersiksa. Lihat temannya punya harta yang nambah, tersiksa. Lihat temannya punya terpilih jadi caleg, terpilih jadi anggota dewan misalnya, dia nggak nyaman juga, haredang oge, tersiksa terus. Wal adzabul akhirati, sedangkan siksa akhirat asyaddu wa akbaru, akan lebih berat dan lebih besar. Bal, bahkan la yasilu, tidak akan sampai abdu hamba ila hakikatil imani, sampai pada hakikatnya iman, malam yuhibbu, selama dia tidak mencintai li akhihi, saudaranya, walisairil muslimina, dan muslim-muslim yang lain, ma yuhibbu nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya. Balian bagi, bahkan penting, ayusahima, dia memiliki sifat toleransi al-muslimina, kepada orang muslim, fisarra'i wal dharra'i, baik ketika dia dalam kemudahan atau dalam kesulitan. Karena wal muslimuna, orang Islam, kal bunyani, ibaratnya seperti sebuah bangunan al-wahidi yang satu, yashuddu ba'du ba'dan,
sebagian dari yang lain menguatkan ke yang lainnya. Wakala jasadil wahidi, dan seperti satu tubuh, idza ishtaka minhu udun, ketika satu bagian tubuh merasa sakit, ishtaka sairul jasadi, akan sakit pula bagian-bagian tubuh yang lain. Lihat lagi sampai ria ya. Wa pain kunta, maka sungguhnya, maka jika dirimu la tusadifu hadza min qalbika, janganlah kamu memiliki hal ini, memelihara hal ini, yaitu sifat hasud tadi, min qalbika, dalam hatimu, dari hatimu. Pastigoluka bitalabil makhlosi min anil hilaki ahamu, maka menyibukkannya dirimu, orientasinya kamu untuk mencari keikhlasan, mencari tempat selamat, tempat ikhlas dari yang membinasakan, lebih penting, ahamu, lebih penting, ministigolika, daripada menyibukkannya dirimu, daripada orientasinya kamu, bitola binawadiril furu'i wa ilmil khusumati, dari hal-hal langka, percabangan-percabangan yang langka, dan mengetahui hal-hal yang permusuhan, ya, daripada meneliti atau mengorek-ngorek, ya, hal-hal yang tidak diketahui orang lain. Nah, hadir nih langka, kayaknya dia punya trik kenapa dia punya jabatan, kenapa dia punya harta yang banyak dan sebagainya. Nah, hadir yang langka, yang orang nggak banyak tahu, atau malah membuat celah permusuhan karena dia hasud tadi, ya, dia benci dan sebagainya. Ini nggak penting. Lebih baik kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang membuat kita lebih nyaman, lebih ikhlas, ya. Ini juga mengingatkan buat saya pribadi juga, ya, Masya Allah. Kalau kita kurang-kurangnya ikhlas, kita kalau sudah misal dari mulai menjejak kasim saja, orang kok moodnya lebih, orang kok punya mobil, ya, lalu dalam kereta, kok orang busananya lebih rapi, ya, lebih bagus, sampai di kantor, loh kok dia jabatannya lebih tinggi, umurnya sama, dan sebagainya. Wah, kalau gitu terus, tadi, mu'adzabun, ya, tersiksa hidup di dunia. Wah, nyaman-nyaman, tah. Kalau kata orang Cikampek mah, orang Cergas mah, haridang we. Haridang. Namun, Ghazali mengatakan bahwa hasud yang benar ada dua hal. Itu, lah silsnai, wajlun malan pasalatul ahal katiyal. Tidak boleh hasud kecuali dua hal, yaitu yang pertama, kepada orang yang dianugerahi harta, kemudian harta tersebut dipergunakan, dihabiskan untuk jalan Allah. Dan yang kedua, rojulun atahullahu ilman wa yamalu bihi wa yu'allimuhun nasa. Itu hasud kepada seorang yang dianugerahi oleh Allah keilmuan, lalu dia bisa mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, ini hasud yang positif, ya. Ini boleh. Mungkin itu saja yang saya disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti mungkin bisa dibahas dan ditanggapi oleh para masyayikh, para guru-guru kami, para senior kami di sini. Allahumma muwaffiq, lakum thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.